Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mungkin aku bakal perkenalkan diri dulu kali ya. Kenalin, aku Vera Tiffany Alvareta. Kalian bisa panggil aku Vera. Aku dari Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini aku bertugas sebagai moderator di kelas tutor kalkulus ini. Terus mungkin dari teman-teman tutor yang lain boleh perkenalkan diri dulu kali ya. Boleh dimulai dari Lisna. Oke, halo teman-teman. Kenalin aku Adelisna Suryani dari IE 58. Nah, boleh lanjut ke yang lain. Oke, makasih. Boleh lanjut ke Hanifa. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Hanifah Rahmat Jindian Nasution dari Departemen Statistika FMIPA. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Hanifa. Boleh lanjut ke Hadi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hadian Furgermawan dari Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Lanjut ke Anissa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Anissa Aprila dari Departemen INTP Fapet 58. Salam kenal semuanya. Oke, kayaknya udah semua. Mungkin buat mempersingkat waktu, kita mulai aja kali ya. Sebelumnya tuh aku mau ngasih tahu, jadi kan kemarin kita udah ngejalanin TO. Dan alhamdulillah udah baik banget nih teman-teman yang antusias dan ngerjain soal TO kemarin. Terus udah kita kumpulin soal-soal yang sekiranya tuh agak susah gitu. Jadi insya Allah bakal kita bahas pada pertemuan kali ini, kayak gitu. Mungkin boleh share screen dulu kali ya. Pada yang share screen, yang bertugas untuk share screen, dipersilahkan. Oke, langsung dimulai aja. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita bahas dari soal nomor pertama. Oke, di sini ada soal tentang penyelesaian ketaksamaan ya, yang akan dijelaskan oleh Anissa. Pada Anissa, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Kita bakal bahas soal nomor 1 dulu ya. Jadi yang dari mulai bab 1 dulu kita bahas bareng-bareng. Oke, dari nomor 1 soalnya itu adalah himpunan penyelesaian ketaksamaan berikut, yaitu 3x kuadrat lebih kecil dari x tambah 10 adalah, nah yuk kita bahas bareng-bareng ya teman-teman, jawabannya apa sih yang benar. Mungkin teman-teman semalam kan udah ikut TU kan, pasti dapat soal kayak gini, jadi kita bahas kira-kira jawaban benarnya apa ya. Oke, jadi soalnya itu kan 3x kuadrat lebih kecil dari x tambah 10. Kemudian yang x tambah 10-nya kita pindahkan ke ruas kiri kan teman-teman. Jadi 3x kuadrat dikurang x dikurang 10 lebih kecil dari 0. Kemudian untuk memudahkan untuk memfaktorkannya, kita ubah aja tanda kurang darinya jadi tanda sama dengan. Jadinya 3x kuadrat dikurang x dikurang 10 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan tersebut kita faktorkan nih, teman-teman udah pada tahu kan cara ngefaktorkan. Jadi hasil faktor dari 3x kuadrat dikurang x kurang 10 itu 3x ditambah 5 dikali x kurang 2 sama dengan 0. Terus kita cari nih nilai x1 sama x2-nya. Nah, nilai x1-nya ini dapatnya min 5/3. Min 5/3 dari mana? Ini nih dari persamaan sebelumnya, yaitu 3x ditambah 5 sama dengan 0, terus kita cari x-nya dapatnya min 5/3. Terus kita cari x keduanya, yaitu dari nilai x kurang 2 sama dengan 0. Nah, dapatkan x-nya itu sama dengan 2. Nah, setelah kita udah nemuin nih x1 sama x2-nya, kita bakal buat garis bilangan kan teman-teman. Jadi, buat nih garis bilangan seperti ini. Terus, kita buat titik-titiknya. Titik-titiknya itu sesuai tadi yang X sudah kita dapatkan, yaitu X1-nya min 5/3 di sebelah kiri, karena lebih kecil kan dari 2. Terus X2-nya sama dengan 2, kita letakkan sebelah kanan karena lebih besar kan dari min 5/3. Nah, untuk daerah-daerah positif, negatif, positif ini, kita harus lakukan langkah selanjutnya, yaitu lakukan uji titik. Nah, untuk melakukan uji titik, kita pertama ambil
nilai X-nya itu yang lebih kecil dari min 5/3. Kenapa? Karena sesuai tadi soal ya, karena kan 3X tambah 5 itu diibaratkan lebih kecil dari 0. Jadi kita ambil nilai X-nya itu lebih kecil dari min 5/3. Nah, kita ambil X-nya min 2, biar nggak terlalu jauh ya, kita ambil min 2. Sebenarnya bebas mau ambil X-nya nilainya berapa aja. Tapi di sini kita ambil yang min 2 ya. Terus kita masukkan nilai X sama dengan min 2 ini ke dalam persamaan. Jadinya 3 dikali min 2 kuadrat dikurang min 2 dikurang 10 sama dengan 4. Nah, 4 itu bernilai positif kan? Makanya di daerah yang X kurang dari min 5/3, di bagian tadi di garis bilangannya, makanya ditandai dengan positif. Nah, terus kita uji nih untuk untuk nilai X itu di antara min 5/3 sama 2. Nah, untuk memudahkan kita ambil aja nilai X-nya itu sama dengan 0. Biar memudahkan perkalian. Sebenarnya bisa kan kita ambil 1 atau berapa? Min 5/2 itu bisa. Tapi kita ambil 0 aja ya biar gampang. Terus kita masukkan nilai X-nya itu ke dalam persamaan tadi yang di awal. Jadinya kita masukkan kan nilai X-nya diganti dengan nilai 0. Jadinya 3 dikali 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 10 sama dengan min 10. Nah, min 10 itu bernilai negatif kan, makanya di dalam titik uji tadi garis bilangan itu jadinya kita tandai dengan angka negatif. Nah, terus selanjutnya kita mau uji untuk nilai X lebih besar dari 2. Nah, kenapa kita uji untuk X lebih besar dari 2? Sesuai tadi ya, yang kita cari nilai X2-nya. Nah, itu berubah tanda, jadi lebih kecil, jadi lebih besar. Gitu. Kemudian kita ambil nilai X-nya itu sama dengan 3, karena 3 kan lebih besar dari 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Persamaan awal tadi kan, jadinya 3 dikali 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 8 sama dengan 16. Nah, 16 ini positif kan, makanya di dalam garis bilangan itu ditandai dengan positif. Untuk informasi aja, teman-teman cara gampangnya kalau misalnya di sebelah ruas kiri itu udah bernilai positif, pasti nanti garis bilangan itu pasti bernilai positif, negatif, negatif. Jadi gampang aja kalau misalnya udah dapat uji titik yang X lebih kecil dari min 5/3 dapatnya positif, pasti setelahnya itu pasti negatif. Selanjutnya pasti positif lagi, kayak gitu. Nah, setelah dari yang kita udah uji satu-satu, ternyata daerah memenuhi daerah penulisannya itu yang bagian yaitu yang bagian nilai X-nya itu di antara min 5/3 sama 2, yaitu sesuai ini ya di garis bilangan. Kenapa itu yang memenuhi? Karena sesuai soalnya kan itu tanda kotak samaan itu kan lebih kecil. Maka kita ambil titik uji yang lebih kecil, yaitu artinya yang bernilai negatif. Makanya daerah memenuhi daerah penulisannya yaitu himpunan penyelesaiannya nilai X-nya di antara min 5/3 sama 2 untuk nilai X anggota bilangan real. Seperti itu teman-teman. Kira-kira udah jelas atau ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, sebelumnya makasih buat Anissa atas penjelasannya. Gimana nih teman-teman, untuk soal yang pertama ini, ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, bisa langsung aja on mic. Tapi kalau misalkan aman, mungkin boleh ketik 1 biar supaya kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kayaknya soal nomor 1 masih aman ya, karena masih bab awal-awal juga gitu ya. Mungkin bisa lanjut ke soal selanjutnya aja. Boleh di next slide. Oke, ini ada soal tentang penyelesaian ketidaksamaan lagi. Mungkin boleh langsung dijelasin lagi oleh Anissa. Pada Anissa, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Vera. Balik lagi bersama aku, kita ngejelasin soal tentang bab 1 dulu ya. Jadi tadi kan udah penyelesaian pertidaksamaan, kita selanjutnya itu menyelesaikan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, teman-teman mungkin kemarin juga dapat soal kayak gini kan. Yuk kita bahas bareng-bareng soal ini gimana sih cara menyelesaikannya. Soalnya itu, berapakah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut, yaitu nilai mutlak dari 2X dikurang 4 dikurang nilai mutlak X lebih kecil sama dengan 3. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, oke, kita bahas. Jadi dari soal, itu kan nilai mutlak dari 2X dikurang 4 dikurang nilai mutlak X lebih kecil sama dengan 3. Nah, dalam artian nilai mutlak, itu kan pasti ada 2 kemungkinan, yaitu yang bernilai positif dan yang bernilai negatif. Oleh karena itu, kita ambil dulu nih kemungkinan yang di 2X kurang 4.
di nilai mutlak 2x kurang 4. Nah, nilai mutlak 2x kurang 4 itu kan ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama yang positif nih, yang 2x kurang 4 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ternyata setelah dari pernyataan tersebut, kita cari nih nilai x-nya. Nilai x-nya itu lebih besar sama dengan 2. Kemudian, setelah kemungkinan yang pertama yang bernilai positif, kita ambil kemungkinan kedua yaitu bernilai negatif. Makanya kita masukkan di sini negatif dikali 2x dikurang 4. Yaitu jadinya dikalikan ke dalam kan negatifnya jadi iya dikalikan ke dalam jadi 2x kurang 4 lebih kecil dari 0. Terus kita dapatkan nilai x-nya. Jadi x-nya itu lebih kecil dari 2. Nah, ini untuk kemungkinan yang pertama. Lanjut kita untuk kemungkinan kedua untuk ngetes yang nilai himpunan mutlak dari x. Nah, mutlak dari x itu kan ada dua kemungkinan juga kayak yang tadi, yaitu yang bernilai positif dan bernilai negatif. Untuk yang bernilai positif itu x-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk yang bernilai negatif itu x-nya lebih kecil dari 0. Nah, dari beberapa kasus yang memungkinkan tadi, kita uji nih satu-satu untuk kemungkinan pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, sampai ketemu nanti hasil himpunannya. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, itu kita ambil dari yang tadi, yang dari nilai mutlak 2x kurang 4, yaitu x-nya bernilai sama dengan x-nya bernilai x lebih besar sama dengan 2, dan x lebih besar sama dengan 0. Nah, itu tadi kemungkinan yang pertama kan 2x kurang 4 nih, yang sesuai tadi, yang di awal. Nah, terus kita jabarin, jadinya 2x kurang 4 dikurang x lebih kecil sama dengan 3. Terus, setelah itu kita cari nilai x-nya. Ini udah tahu kan caranya, jadi kan ini tadi 2x kurang 4 kurang x, 2x kurang x, x. Terus min 4 pindahin ke ruas kanan, jadi positif, jadi 3 tambah 4 jadi 7. Jadi nilai x-nya itu lebih kecil sama dengan 7. Nah, setelah itu kita cari nih irisan dari x lebih besar sama dengan 2, x lebih besar sama dengan 0, dan x lebih kecil sama dengan 7. Dengan membuat garis bilangan. Nah, membuat garis bilangannya seperti gambar di bawah ini ya. Jadi, di sini dapat dilihat ya, teman-teman, ini ada titik 0, 2, dan 7. Nah, daerah yang memenuhinya itu yaitu yang di antara titik 2 sampai 7. Nah, inilah daerah yang memenuhi antara irisan dari nilai x lebih besar sama dengan 2, x lebih besar sama dengan 0, dan x lebih kecil sama dengan 7. Next, kita ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, tadi kan udah kita jabarin kan, kemungkinan kedua itu x lebih besar sama dengan 2 dan x lebih kecil dari 0. Nah, kita masukkan nih nilainya itu persamaan, jadinya 2x dikurang 4 dikurang negatif min 2x kurang 4 dikurang min x lebih kecil sama dengan 3. Nah, terus kita cari nilai x-nya. Udah tahu kan teman-teman, jadi ini tadi jadinya 2x ditambah x kan 3x, terus ini pindah min 4-nya pindah ke ruas kanan jadi 7, terus tadi yang 3x-nya itu dipindah ke kanan jadi bagi, jadinya hasilnya x lebih kecil sama dengan 7/3. Nah, ini untuk kemungkinan kedua. Lanjut, setelah kita cari kemungkinan kedua ini, setelah itu kita cari irisannya dengan membuat garis bilangan. Nah, irisan dari mana? Irisan dari nilai x lebih besar sama dengan 2, x lebih kecil 0, dan x lebih kecil sama dengan 7/3. Setelah itu kita buat gambar ya, seperti ini. Namun, tidak ada himpunan penyelesaian dari kemungkinan ini. Kenapa? Tadi kan dari titik 0, 2, 7/3, nilai x itu tidak memenuhi. Jadi, ini garis bilangan ini tidak bisa mewakili hasil himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita masuk ke kemungkinan ketiga. Kemungkinan yang ketiga tadi kan x lebih kecil 2 dan x lebih besar sama dengan 0. Yaitu yang tadi ya, yang di awal tadi. Jadi ini kita masukkan persamaannya, min dari 2x kurang 4 dikurang x lebih kecil sama dengan 3. Nah, dapat nih nilai x-nya itu lebih besar sama dengan 1/3. Caranya sama kayak yang tadi ya. Lanjut, setelah itu kita cari juga nih irisannya dari irisan dari x lebih kecil dari 2, x lebih besar sama dengan 0, dan x lebih kecil sama dengan 1/3. Setelah itu kita buat gambar garis bilangannya. Seperti gambar di bawah ini. Nah, teman-teman, jadi kan titik-titiknya itu ada 0, 1/3, sama 2. Titik-titiknya itu dapat dari nilai X yang tadi ya. Terus kita cari nih di bagian mana ya yang memenuhi dari garis bilangan tadi. Nah, iya, dari garis bilangan ini. Ternyata yang memenuhi itu di titik antara 1/3 sama 2.
Oke, lanjut kita ke kemungkinan keempat. Nah, kemungkinan keempat itu tadi kan yang X lebih kecil dari 2 dan X lebih kecil dari 0. Terus kita masukkan ke persamaan yang tadi yang di awal. Jadinya min dikali min 2X kurang 4 dikurang min X lebih kecil sama dengan 3. Nah, untuk nilai X-nya itu lebih kecil sama dengan 1. Nah, tadi kita udah dapatkan dari persamaan ini nilai X-nya lebih kecil sama dengan 1. Setelah itu kita cari irisannya, kayak sama kayak tadi, kayak kemungkinan 1, 2, 3. Kita cari irisan dari nilai X lebih besar sama dengan 2, X lebih kecil dari 0, dan X lebih kecil sama dengan 7/3. Nah, hasilnya seperti gambar berikut. Ternyata sama, tidak ada himpunan penyelesaian dari kemungkinan ini. Karena ini kan titiknya 0, 1, 2. Ternyata yang tadi X lebih besar sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Oke, lanjut. Nah, setelah kita dilakukan uji titik dari 4 kemungkinan, maka kita mendapatkan himpunan penyelesaian akhirnya itu dengan cara menggabungkan kemungkinan 1 dan 3. Karena tadi yang memenuhi kemungkinan 1 dan 3 aja kan, kemungkinan 2 sama 4 tadi tidak memenuhi. Jadi kita gabungkan nih garis bilangannya. Jadinya titiknya itu ada 1/3, 2 sama 7. Ternyata daerah penyelesaiannya yaitu di antara titik 1/3 sama titik 7. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaian dari ketaksamaan tersebut adalah nilai X-nya di antara 1/3 sama di antara 7. Seperti itu teman-teman. Dari penjelasan saya apakah cukup dimengerti atau ada yang dipertanyakan? Oke, terima kasih lagi buat Anissa atas penjelasannya. Gimana nih untuk soal nomor 6 ini agak panjang sih ya, mungkin agak ribet karena penjelasan. Kalau misalkan teman-teman tadi ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung ditanyain aja ya, kalau nggak di kolom chat. Tapi kayak biasa, kalau misalkan aman, ketik satu lagi aja deh, biar supaya kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, aman ya. Oke, kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kayaknya ada ketaksamaan lagi ya. Untuk soal bab ketaksamaan ini emang akan dijelasin sama Anissa. Mungkin boleh Anissa untuk menjelaskan lagi. Kepada Anissa, waktu dan tempat, persilahkan. Oke, terima kasih Vera. Oke, lanjut yuk teman-teman, kita bahas ke soal yang ketiga ya dari bab 1, yaitu tentang ketaksamaan lagi. Nah, di soalnya ini, langsung ya kita baca bareng-bareng. Jika diketahui nilai P, Q, R adalah konstanta negatif pada ketaksamaan berikut, yaitu nilainya PX kurang Q per R lebih kecil sama dengan P, maka himpunan penyelesaian yang paling tepat adalah, nah, ini gampang aja ya teman-teman, kita bahas bareng-bareng. Jadi sesuai soal, nilai ketaksamaannya itu kan PX dikurang Q per R lebih kecil sama dengan P. Nah, dari ketaksamaan tersebut, kita tinggal nyari nilai X-nya. Nah, untuk mencari nilai X-nya gimana sih? Nah, yuk sama-sama kita bahas bareng. Yang pertama, ini yang jadi tadi R itu kan jadinya dibagi, yang di awal kan R-nya itu dibagi. Nah, untuk memudahkannya, yang ruas kanannya dikalikan ke yang R-nya. Jadi hasilnya PX dikurang Q lebih kecil sama dengan PR. Jadi tinggal dikalikan aja ya, P sama R-nya ini dikalikan, jadinya PR. Kemudian setelah dikalikan, hasilnya kan PX kurang Q lebih kecil sama dengan PR. Kemudian, karena kita mau nyari nilai X, jadi kita singkirkan dulu nih yang nggak berhubungan sama X. Makanya nilai min Q-nya itu dipindahkan ke ruas kanan. Jadinya PX lebih kecil dari PR ditambah Q. Kemudian, setelah itu kita kan mau nyari nilai X, makanya kita singkirkan juga nih nilai P-nya. Nah, karena P-nya itu bersifat kali sama X, makanya untuk ketika dipindahkan ke ruas kanan jadi bagi kan. Jadi nilai X-nya lebih kecil dari PR ditambah Q per P. Nah, udah selanjutnya kita mau menyederhanakan lagi karena kan ada nilai P di atas, nilai P di bawah. Nah, untuk sederhananya jadi nilai X-nya itu jadi lebih kecil dari R ditambah Q per P karena P-nya itu yang di atas sama di bawah itu jadi apa ya? Jadi mati ya karena tinggal sisi saya tuh tinggal Q per P. Kemudian ya udah gitu aja. Jadi nilai X-nya itu lebih kecil dari R ditambah Q per P. Jadi himpunan penyelesaiannya sesuai option ya. Jadi nilai X-nya itu lebih kecil dari R ditambah Q per P. Untuk nilai X-nya itu merupakan anggota bilangan real. Seperti itu teman-teman. Apakah penjelasan saya dimengerti atau ada yang ditanyakan? Ada yang masih mau ditanyain?
atau aman lagi nih? Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Tapi kalau misalkan aman, kayak biasa, ketik 1. Oke, aman ya. Oke, lanjut aja deh. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya ini kita udah masuk ke bab 2 ya, bab fungsi. Nah, untuk soal materi tentang fungsi bakal dijelasin sama Hadi. Nah, kepada Hadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Vera. Ya, sekarang kita lanjut bahas tentang fungsi ya. Kita mulai dari nomor 2. Nomor 2, tentukan fungsi komposisi dari f nokta g beserta daerah asalnya jika diketahui fungsinya ini. Fungsi fx itu sama dengan x kuadrat dan gx merupakan fungsi sepenggal 2 untuk x kurang dari sama dengan 1 dan 1 min x untuk x lebih besar sama dengan 1. Oke, kita mulai. Pertama, kita tentukan dulu fungsi komposisi dari f nokta g ya, di mana f nokta g ini sama dengan fgx. Kita masukin dulu persamaan dari gx ke dalam persamaan x kuadrat. Kita dapat dua persamaan ini ya. 2 kuadrat untuk x kurang dari sama dengan 1. Dan 2 ini merupakan anggota himpunan real. Sehingga x kurang dari sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 1 min x kuadrat untuk x lebih besar dari 1. Dan x min 1 ini merupakan anggota bilangan real. Sehingga x lebih dari 1. Oke, selanjutnya kita menentukan kita ini dulu lakukan operasinya sehingga fgx itu sama dengan 4 untuk x kurang dari sama dengan 1 dan juga x kuadrat kurang dari 2x ditambah 1 untuk x lebih besar dari 1. Selanjutnya kita akan mencari daerah asal dari fungsi komposisi ini ya. Pertama dulu kita tentuin dulu fungsi masing-masing dari fx dan juga gx. Nah, fx ini kan merupakan fungsi pangkat ya, x kuadrat, sehingga daerah hasilnya bisa kita tentuin nih, yaitu r, bilangan real. Untuk gx ini fungsi daerah asalnya itu ini x kurang dari sama dengan 1 dan juga x lebih dari 1. Sehingga daerah asal dari f nokta g sama dengan x untuk x anggota dari dg dan dx itu anggota dari df. Nah, dg ini kan ini ya, x kurang dari sama dengan 1 dan juga x lebih sama dengan 1 ya. Ini sama aja kayak bilangan real. Dan juga df, kita tahu df ini tadi bilangan real. Sehingga jika diiris, maka kita dapat itu daerah hasil dari dfog yaitu bilangan real. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung? Gimana nih guys? Ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung ditanyain aja ya. Ini udah mulai agak ribet nih tentang fungsi. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyain. Tapi kalau misalkan aman, kita satu lagi aja. Oke, kayaknya masih aman-aman aja. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentang lagi. Langsung aja kepada Hadi. Oke, soal selanjutnya tentang inverse ya, nomor 15. Temukan rumus f inverse x jika diketahui fx itu sama dengan akar dari 3 min 2gx. Oke, pertama-tama di sini kita punya fungsi fx ya, fx sama dengan akar 3 min 2x. Fungsi fx-nya ini kan sama dengan y, makanya kita ganti dengan y aja. Y sama dengan akar 3 dikurang 2fx. Kemudian kita hilangkan nih akarnya dengan dikali akar 2 ya, ruas kiri dan ruas kanan. Kita dapat yaitu y kuadrat sama dengan 3 min 2x. Kemudian kita pindahkan sehingga x ini sendiri ya. Jadinya kita pindahin, dapatlah min y kuadrat ditambah 3 sama dengan 2x. Karena kita mencari x aja, makanya ruas kiri ini kita bagi dengan 2. Kita dapatlah x sama dengan min y kuadrat ditambah 3/2. Nah, x ini kan merupakan f inverse x ya, makanya kita dapat di sini f inverse x sama dengan konstanta y ini kita ganti dengan x sama dengan min x kuadrat ditambah 3/2. Ini merupakan fungsi inverse dari fx ya teman-teman. Gimana? Ada yang bingung teman-teman? Nomor 16 tentang inverse. Apa ada yang mau ditanyain? Atau aman? Oke. Pada biasa ya, kalau misalkan aman langsung ketik 1. Lanjut aja deh, lanjut ke soal berikutnya.
Oke, soal nomor 21 ini tentang masih bab fungsi. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil. Nah, langsung aja untuk soal ini bakal dijelasin sama Hadi. Kepada Hadi, waktu yang 4, silakan. Kita lanjut lagi sekarang nomor 21. Tentukan daerah asal dan juga daerah hasil dari fungsi berikut ini. Fx sama dengan 1 ditambah 2x min x kuadrat. Oke. Kita bahas. Fx sama dengan 1 ditambah 2x min x kuadrat. Nah, ini merupakan fungsi ini ya teman-teman, fungsi polinom. Nah, karena dia fungsi polinom, maka daerah asalnya ini kita bisa langsung tahu yaitu bilangan real. Selanjutnya, kita akan cari daerah hasil. Nah, karena ini fungsi polinom, makanya kita mau bikin dulu dia sebagai kuadrat sempurna ya teman-teman. Makanya kita bikin dulu y sama dengan 1 ditambah 2x min x kuadrat. Karena di sini x kuadratnya masih bentuk minus, makanya kita mau bikin dia jadi plus dulu. Jadinya min dikali x kuadrat min 2x ditambah 1. Kemudian satunya kita masukin ya, jadi min x kuadrat ditambah 2x plus 1. Kita tambah 2 bisa biar hasilnya tetap plus 1 ya. Nah, ini kan x kuadrat min 2x plus 1 bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x min 1 kuadrat ditambah 2. Nah, makanya ini kita dapat bentuk fungsi kuadrat sempurnanya yaitu min dikali x min 1 kuadrat ditambah 2. Sekarang kita lanjut mencari fungsi daerah hasilnya. Nah, karena x kuadrat min 1 ini merupakan fungsi kuadrat, makanya pasti dia akan lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita akan ubah bentuk x min 1 kuadrat ini ke bentuk AO. Ini nih, kuadrat sempurna ini nih. Min dikali x min 1 kuadrat ditambah 2. Nah, makanya waktu sekarang kita kali kedua ruas dengan minus, jadi ya sebelah kiri jadi min dikali x min 1 kuadrat. Nah, kalau dikali minus, lebih besar dari sama dengan berubah ya, menjadi lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita tambah dengan 2, kedua ruas jadinya min x kuadrat x min 1 kuadrat ditambah 2, kurang dari sama dengan 2. Nah, bentuk min x kuadrat min x min 1 kuadrat plus 2 ini kan sama dengan ini ya, y ini ya. Makanya bisa kita ganti nih. Jadinya menjadi y kurang dari 2. Nah, sehingga daerah asalnya yaitu min tahingga sampai dengan 2. 2-nya ini karena sama dengan ada sama dengannya berarti pakai kurung siku gini ya, makanya hasilnya ini ya. Min tahingga sampai dengan 2. Gimana teman-teman? Udah paham? Oke, terima kasih Hadi atas penjelasannya. Gimana soal nomor 21 ini? Oke, langsung 1 ya, berarti langsung aman nih. Oke, langsung aja deh lanjut ke soal selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya ini ada tentang limit yang bakal aku sendiri jelasin. Mungkin aku bakal coba jelasin soal nomor 7. Di sini kita baca dulu soalnya. Tentukan penyelesaian dari limit x mendekati 2 dari akar pangkat 3x kuadrat tambah 8x tambah 44 per x plus 2. Nah, ini karena bentuknya bisa langsung aja, jadi x-nya di sini kita langsung ganti aja, substitusi x sama dengan 2 ke persamaan ini gitu. Langsung aja masukin, jadi 2 kuadrat ditambah 8 dikali 2 ditambah 44 per 2 tambah 2. Terus habis itu, ini dioperasiin aja kayak biasa, dijumlahin 4 tambah 16 tambah 44, berarti berapa? 64. 64 per 4, akar pangkat 3 dari 64 per 4, atau akar pangkat 3 dari 16. Ini bisa kita sederhanain, jadi 2 dikali akar pangkat 3 dari 2. Gimana nih? Untuk soal limit kayaknya masih gampang ya. Mungkin bisa lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut ke soal nomor 8. Di sini kita diminta tentukan limit berikut. Limit x menuju 1 dari kiri, fungsi fx-nya 1 per x min 1 dikali x plus 4 berapa? Oke, di sini kita misalin dulu. Si fx ini 1 per ux, di mana si ux ini tuh x min 1 dikali x plus 4. Terus, habis itu, lanjut. Di sini kan kita diminta untuk mencari limit fungsi x mendekati 1 dari kiri ya. Jadi kan kalau misalkan teorema itu, kita mau cari nih dari kiri itu sama dari kanan tuh berapa. Kalau misalkan sama, berarti itu limitnya ada gitu. Tapi kalau misalkan beda, berarti limitnya nggak ada.
Nah, di sini tapi kita diminta limit X menuju 1 dari kiri. Berarti kita cuma fokus mencari limit yang di kiri aja gitu. Kecuali kita diminta untuk mencari limit X menuju 1. Nah, di situ kita harus cari dulu kanan sama kiri itu sama atau beda. Nah, kalau misalkan beda, itu berarti limitnya nggak ada. Kalau misalkan sama, berarti limitnya ada. Oke, berarti lanjut aja. Ini kita substitusiin aja. Kalau misalkan kita punya garis bilangan ya. Mungkin, nggak usah coret-coret. Ini misalkan kita punya garis bilangan. Kalau misalkan satu dari kiri, itu berarti kan min 0,000 berapa gitu kan ya. Udah, berarti di sini untuk X min 1 berarti min 0,00 berapa gitu, dikurang 1 kan berarti minus ya. Udah minus tambah minus gitu. Jadi untuk ruas yang kiri ini, untuk kurung yang pertama ini, berarti hasilnya minus tak hingga gitu. Terus untuk yang X plus 4, kita substitusiin min 0,0009 misalkan ditambah 4. Itu kan hasilnya masih positif ya. Udah, berarti yang untuk kurung kedua berarti masih positif. Nah, negatif tak hingga dikali positif tak hingga akan menghasilkan negatif tak hingga. Maka dari itu, untuk jawaban soal nomor 8, limit fx di mana x menuju 1 dari kiri hasilnya minus tak hingga. Oke, kayak gitu. Untuk soal ini aman atau enggak? Atau mungkin aku kecepatan atau gimana, boleh langsung bilang aja. Terus kalau misalkan yang mau ditanyain juga boleh langsung on mic. Tapi kalau misalkan aman, kita satu aja. Gimana nih guys? Ayo gimana? Oke, aman. Sorry, aku mau nanya. Oh, boleh. Kenapa hasilnya negatif tak hingga deh? Tadi aku kayaknya... Oke, makasih buat Sania atas pertanyaannya. Aku boleh coba bantu jawab ya. Karena kan di sini kita anggap, kan katanya di sini kita diminta X menuju 1 dari kiri. Misalkan kita punya garis bilangan, 1 dari kiri itu berapa sih? Berarti kan 0,000 berapa gitu kan ya? Iya nggak? Nah, ketika si min 0,00 berapa dikurang 1, kita masukin ke sini nih, ke X min 1, itu kan menghasilkan angka negatif. Dan negatifnya itu tak hingga gitu loh. Karena kan min 0,000 berapa yang angka tersebut tuh nggak tahu gitu itu berapa gitu. Makanya di sini minus. Nah, di sini untuk X plus 4. Nah, kalau misalkan X-nya kita masukin yang min 0,00 tadi ditambah 4 kan hasilnya masih positif. Ya udah, berarti negatif dikali positif berarti kan negatif. Untuk tak hingganya karena tadi min 0,00 berapa gitu kan kita nggak tahu angka berapa gitu. Bukan angka yang bulat. Makanya itu di sini hasilnya negatif tak hingga. Oh gitu. Oke. Makasih, Vera. Ya. Oke, gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain? Oke, yang lain aman ya. Kalau misalkan aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini ada soal limit lagi. Di sini kita baca dulu soalnya. Diketahui fungsi f dengan fx. Nah, si fx-nya ini merupakan fungsi sesepenggal, di mana katanya si fx ini bernilai x kuadrat plus 1 jika x-nya lebih besar dari 0. Nah, si fungsi fx bernilai x plus 1 jika x-nya itu di antara min 1 sampai 0 gitu. Nah, si fungsi fx bernilai 2 atau konstan bernilai 2 jika x-nya itu di antara min 5 sampai min 1. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jika ada limit x menuju 1 itu berapa gitu. Di sini oke, langsung aja kita bahas. Nah, menurut teorema hubungan limit di suatu titik dengan limit satu sisi, jika kita punya limit x menuju a dari fx itu bakal ada nilainya jika dan hanya jika limit x menuju a dari kiri itu sama dengan limit fx menuju a dari kanan gitu. Jadi limit kiri sama limit kanannya itu harus sama. Kalau misalkan kita mau punya suatu nilai dari suatu limit kayak gitu. Nah, untuk itu soal yang nomor 17 ini harus kita pecah nih, limit kiri sama limit kanannya itu berapa. Kita harus cari satu persatu kayak gitu. Oke, kita lanjut ke cari dulu nih limit fx di mana x-nya ini diminta menuju min 1 dari kiri.
Nah, untuk dari kiri, kita pakai selang yang ketiga nih, yang min 5 sampai min 1. Karena kalau misalkan kita bayangin, kita kalau misalkan punya suatu garis bilangan, kita pengen min 1 dari kiri. Berarti itu kan berapa? Min 1 dari kiri kan bisa min 2, bisa min 3, pokoknya 1 dari kiri gitu intinya. Nah, kalau itu berarti kita bisa masukin ke selang yang nomor 3 ini, yang ketiga ini gitu. Jadi langsung aja, karena ini fungsi konstan, jadi hasilnya bisa langsung limit x menuju min 1 dari kiri, dari limit fx ini sama dengan 2, kayak gitu. Lanjut ke limit fx jika x-nya ini mendekati min 1 dari kanan. Nah, kalau misalkan kita mau cari yang di kanan, berarti kita punya angka min 1, tapi kita maunya yang dari kanan min 1. Nah, untuk selang di min 1 ke kanan itu ada di fungsi penggal yang di nomor 2 ini nih, yang x plus 1. Kan di sini katanya fungsi fx bernilai x plus 1 jika x-nya itu di antara min 1 sampai 0 gitu. Jadi min 1 ke kanan tuh ada di selang tengah ini gitu. Langsung aja masukin fx-nya kan tadi x plus 1, tinggal substitusiin aja min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini udah kelihatan karena limit x min 1 dari kiri sama kanannya beda, yang kirinya 2, yang kanannya 0, bisa kita simpulkan bahwa limit fx menuju min 1 ini tidak ada, kayak gitu. Gimana nih buat soal nomor 17? Apa ada yang mau ditanyain? Atau lanjut ke soal selanjutnya? Oke, kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya ini ada soal tentang kekontinuan fungsi ya, yang bakal dijelasin sama Hanifa. Pada Hanifa, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Vera. Sebelumnya aku minta maaf ya, nggak bisa on cam karena ada kendala jaringan. Nah, kekontinuan fungsi ini ada di nomor 3 ya, di TO juga ada di nomor 3. 3, diberikan fungsi f dan g sebagai berikut. Nah, keduanya ini fungsi sepenggal ya teman-teman. Fx 3x plus 32 untuk x kurang dari sama dengan 1, dan x kuadrat plus 1 untuk x lebih besar 1. Lalu untuk fungsi gx-nya bernilai konstan 5 untuk x kurang dari 3, dan x min 5 untuk x lebih besar sama dengan 3. Pertanyaannya, periksa kontinuan fungsi FOG di x sama dengan 3. Nah, kita mulai bahas ya. Nah, FOG itu kan kalau diperpanjang kan berarti F inputnya GX ya. Lah, GX itu inputnya 3. Berarti kita mulai dulu dari yang GX-nya. GX-nya ini dimasukkan angka 3. Nah, selain itu, di soal sebelumnya itu kan udah jelasin ya sama Vera ya, kalau nilai limit itu ada kalau limit kanan sama limit kirinya itu sama gitu. Nah, berarti kita coba nih dari limit X mendekati 3 dari kiri. Limit X mendekati 3 dari kiri itu berarti konstan ya yang 5 ini. Soalnya kan kayak 3 dari kiri, berarti 2,999 gitu. Berarti kan kurang dari 3. Nah, nilainya konstan nih 5. Terus untuk limit X mendekati 3 dari kanannya, kita bakal pakai fungsi X min 5. Ibaratnya kalau 3 dari kanan tuh 3,0001 gitu. Nah, itu kan lebih besar dari 3. Kita bakal pakai fungsi yang X min 5. Nah, tinggal disubstitusiin aja. Limit X mendekati 3 dari kanan untuk fungsi X min 5 sama dengan 3 min 5 sama dengan min 2. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, kalau limit X mendekati 3 dari kiri GX sama limit X mendekati 3 dari kanan GX itu nggak sama gitu. Yang dari kiri itu bernilai 5, yang kanan bernilai min 2. Jadi bisa kita simpulin kan kalau GX itu tidak kontinu di X sama dengan 3. Tapi kita harus lihat lagi nih pertanyaannya itu kekontinuan fungsinya FOG. Nah, meskipun GX-nya itu nggak kontinu, nggak apa-apa. Kita tetap harus nguji di FOG-nya. Nah, FOGX tadi seperti yang udah aku jelasin tuh F dengan inputnya GX. Nah,
GX-nya ini nanti tuh kan ada dua ya. Ada yang 3 dari kiri sama 3 dari kanan. Nah, yang kita input ke fx-nya ini, x-nya nanti yang bakal hasilnya ini, 5 sama min 2. Nah, kalau 5, pakai rumus fx itu kan berarti yang lebih besar 1. Kita bakal pakai fungsinya x kuadrat plus 1. Jadi hasilnya sama dengan 5 kuadrat plus 1. 25 tambah 1 sama dengan 26. Nah, selanjutnya untuk hasil dari limit x mendekati 3 dari kanan gx. Nah, itu kan hasilnya min 2 ya. Berarti kalau kita masukkan ke fungsi fx, kita bakal pakai rumusan yang 3x plus 32. Karena syaratnya x kurang dari sama dengan 1. Nah, kita substitusiin aja. 3 kali min 2 plus 32 sama dengan 26. Nah, di FOG ini nilainya sama nih, 26 sama 26. Jadi, bisa kita simpulin kalau menurut teorema kekontinuan fungsi komposit, FOG kontinu di X sama dengan 3, karena ini hasilnya sama-sama 26. Gitu. Mungkin ada yang masih bingung atau belum paham, boleh langsung ditanyain teman-teman. Makasih buat Hanifa atas penjelasannya. Gimana nih soal nomor 3 ini tentang kekontinuan? Apa ada yang masih bingung atau mau ditanyain? Langsung tanyain aja ya. Oke, kayaknya masih aman nih. Boleh lanjut aja ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini masih kontinuan ya, jadi aku bakal jelasin untuk nomor 4. Soalnya dengan teorema nilai antara, tunjukkan bahwa fungsi f dengan fungsinya fx sama dengan x pangkat 5, min 3x pangkat 4, min 2x pangkat 3 plus x plus 1 memiliki akar real pada selang 0,1. Nah, ini cara ngerjainnya gini. Di soal kan dikatakan kalau fungsi f itu memiliki akar real pada selang 0,1. Nah, definisi akar real itu berarti fx itu memiliki suatu bilangan yang bilangannya itu antara 0,1 dan menghasilkan nilai fx itu bernilai 0. Jadi ketika ibaratnya angka yang kita cari itu c ya. Berarti fc itu sama dengan 0. Nah, bisa kita tulis nih kalau fc sama dengan 0 itu tadi itu n-nya, fc sama dengan n-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk membuktikannya, kita tinggal substitusikan aja dari selangnya ini ke fungsi. Nah, kalau dimasukkan 0, F0 berarti hasilnya 0, min 0, min 0, plus 0, plus 1. Berarti hasilnya 1. Nah, setelah itu kita substitusikan yang 1 ini. Jadinya F1 sama dengan 1 pangkat 5, min 3 kali 1 pangkat 4, min 2 kali 1 pangkat 3, plus 1 sama dengan min 2. Oke, ini kan udah ketemu ya. Hasilnya yang ini tuh min 2 sama 1. Terus tadi kita juga udah tahu nih kalau definisi suatu fungsi memiliki akar tuh berarti dia ada suatu bilangan yang membuat fx-nya ini bernilai 0 ketika x-nya dimasukkan angka itu. Nah, hasilnya tadi itu 0 gitu. Di antara hasil 1 sama min 2. 1 sama min 2 itu kan memuat angka 0 ya, teman-teman. Berarti kita bisa nih mengatakan kalau ada nilai C di antara selang 0,1 sedemikian sehingga fx sama dengan x pangkat 5 min 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x plus 1 memiliki akar real pada selang 0,1. Gitu. Ini emang agak ribet sih. Harus dipahami dulu kalau X-nya ini diganti berapa, pasti hasilnya 0, karena ada kata-kata memiliki akar real. Gitu, teman-teman. Oke, gimana nih soal nomor 4 tentang teorema nilai antara? Kalau misalkan masih ada yang bingung-bingung, langsung 1, berarti langsung aman ya. Oke, boleh dong lanjut ke soal selanjutnya. Tapi yang lain aman juga kan? Gimana yang lain? Belum lanjut? Oke, 1. Oke, lanjut aja deh ke soal nomor 16. Pada Hanifah, waktu 4, silahkan. Oke, nomor 16 ya. Nomor 16 ini juga fungsi sepenggal nih.
ada fx dengan fungsinya x kuadrat min a untuk x kurang dari sama dengan 0, min ax plus b untuk 0, untuk x lebih besar dari 0 dan x kurang dari sama dengan 1, dan akar x min b untuk x lebih besar 1. Nah, pertanyaannya cari nilai A dan B agar f kontinu di R. Nah, kalau misal nggak di fungsi sesepenggal gini nih, teman-teman, sebuah fungsi itu akan kontinu di semua nilai R kalau nggak sesepenggal gini. Tapi kalau sesepenggal kayak gini, kita harus pastiin nih, daerah-daerah perbatasannya ini juga harus kontinu, baru kita bisa katakan kalau f kontinu di R. Nah, caranya tahu daerah perbatasan tuh gimana sih? Daerah perbatasan itu kalau suatu bilangan itu memiliki dua fungsi gitu. Kalau dari kiri sama dari kanan tuh fungsinya beda. Kalau misal satu nih kalau dari kanan pakai fungsi yang ketiga. Kalau dari kiri kita bakal pakai fungsi kedua. Nah, itu berarti nilai angka 1 ini dia masuk daerah perbatasan dan perlu kita uji. Sama kayak nilai 0. Nilai 0 ini kalau dari kiri dia bakal pakai fungsi pertama. Tapi kalau dari kanan, dia bakal pakai fungsi kedua. Nah, kita juga perlu nguji nih nilai 0 itu apakah sama gitu antara kiri sama kanannya. Nah, kalau f kontinu itu berarti kita ngeceknya pakai limit ya. Limitnya, limit kiri sama limit kanannya harus sama dengan nilainya ketika nilai fungsi dari daerah perbatasan itu. Oke, jadi kita mulai dari ngecek yang x sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0 kita bakal uji dari kanan dulu ya. Limit x mendekati 0 dari kanan fx sama dengan, nah 0 dari kanan itu kita bakal pakai rumusan fungsi kedua, min ax plus b. Nah, tinggal disubstitusiin aja hasilnya. Limit x mendekati 0 dari kanan untuk fungsi min ax plus b sama dengan b. Nah, kita lanjut ke yang dari kiri. Limit x mendekati 0 dari kiri fx sama dengan limit x mendekati 0 dari kiri x kuadrat min a. Nah, ini pakai yang fungsi pertama ya. Nah, hasilnya tinggal disubstitusiin sama dengan min a. Nah, untuk nilai fungsinya tinggal disubstitusiin ke mana sih yang memuat 1 gitu. 1. Ini kan ada sama dengannya ya. Ada sama dengannya 0 ya. Jadi kita bakal pakai nilai fungsi 0 tuh yang ini, x kuadrat min a. Kita substitusiin jadi 0 kuadrat min a sama dengan min a. Menurut teorema itu, kalau kontinu, nilai fungsi sama dengan nilai limit, di mana nilai limit itu terdefinisi di nilai limit kanan dan nilai limit kiri. Sebenarnya ini bakal ditulis min A sama dengan min A sama dengan B. Karena ini sama, jadi kita tinggal nulisnya min A sama dengan B. Atau A plus B sama dengan 0. Nah, ini dibiarin dulu. Terus kita lanjut ke F kontinu di X sama dengan 1. Di X sama dengan 1 sama nih, kita bakal pakai limit juga. Limit X mendekati 1 dari kanan fx sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan akar X min B. Akar X min B, nah ini udah sesuai ya, kan dari kanan kita bakal pakai fungsi ketiga. Disubstitusiin jadi akar 1 min B. Nah, akar 1 kan 1, berarti bisa ditulis 1 min B. Terus yang limit X mendekati 1 dari kiri fx sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri untuk fungsi min ax plus b. Nih ya, kan dari kiri. Berarti udah sesuai pakai min ax plus b. Terus disubstitusiin jadi min a plus b. Ini biar nggak bingung, nggak usah dilihat dari kiri dari kanannya. Langsung masukin 1. Jadi min a plus b. Jadinya hasilnya tuh. Terus kita cari nih nilai fungsinya. Ini sorry, rumahku hujan agak berisik nggak sih? Kedengar nggak berisiknya hujan? Sorry ya kalau kedengar. Nah, ini F1 ya. Kita bakal pakai yang rumus fungsinya ini. Hasilnya jadi min A plus B. Sama nih kayak tadi. Min A sama dengan min A sama dengan B. Ini juga min A plus B sama dengan min A plus B sama dengan 1 min B. Bisa ditulis jadi min A plus B sama 1 min B sama dengan min A plus B. Terus kita pindah ruas nih, jadi A min 2B sama dengan min 1. Nah, udah dapet nih, ada persamaan ini sama persamaan ini. Itu bisa kita eliminasi. Nah, kita eliminasi jadi dapat 3B sama dengan 1. Jadinya B sama dengan 1/3.
Terus tadi kan diketahui nih, kalau B sama dengan min A. Kalau B-nya itu 1/3 sama dengan min A gitu ya. Berarti A-nya sama dengan min 1/3. Gitu. Gimana teman-teman? Masih ada yang bingung atau belum paham? Boleh langsung tanya aja. Atau mungkin aku ngejelasinnya kecepatan, boleh ditanya ini yang mana. Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang bingung nggak buat soal tadi? Kalau misalkan aman, bisa langsung ketik 1 di kolom chat. Kalau misalkan bingung, bisa langsung on mic. Dan kalau malu-malu, bisa di kolom chat juga. Oke, kayaknya aman ya. Oke, kita lanjut aja berarti. Oke, jadi aku bakal bantu teman-teman untuk membahas soal nomor 5 ini. Nah, di sini diketahui sebuah partikel bergerak nih menelusuri suatu lintasan. Nah, sehingga posisinya itu jadi ST sama dengan min T kuadrat plus 4T meter. Nah, setelah bergerak selama T detik, partikelnya itu berhenti. Yakni ketika kecepatannya itu, kecepatan saatnya itu sama dengan 0. Nah, itu pas waktu keberapa sih? Nah, langsung aja kita bahas. Nah, mungkin teman-teman ingat kan ya, waktu SMA pernah belajar kalau misalkan untuk mencari suatu kecepatan sesaat itu harus menurunkan si fungsi tersebut. Nah, di sini fungsinya kan ST kan. ST-nya itu min T kuadrat plus 4T meter. Nah, berarti kita cari dulu dari turunan min T kuadrat plus 4T ini. Nah, langsung aja. Berarti turunan dari min T kuadrat itu jadi min 2T kan. Nah, lalu untuk turunan 4T itu jadi 4. Nah, setelah diturunin itu belum selesai tugas kita teman-teman. Kita harus menyamadangankan si turunan pertama dengan si 0 ini. Nah, berarti kalau gitu gimana selanjutnya? Berarti 2T sama dengan 4. Berarti si waktunya ini sama dengan T sama dengan 2 detik. Kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin buat soal ini masih gampang ya. Nah, gimana ya, teman-teman? Kalau misalkan aman, bisa langsung ketik 1. Kalau misalkan bingung, bisa on mic, sama bisa chat aja di kolom chat. Oke. Kayaknya masih aman ya. Boleh dilanjut. Nah, oke. Di sini diberikan fungsi. Di sini ada X min B, ada X kurang D. Di mana dia tuh X-nya itu kurang dari sama dengan 2, teman-teman. Terus, si fungsi sepangkal satunya lagi berarti MX kuadrat. Ketika si X-nya itu lebih dari 2. Nah, pertanyaannya, supaya fungsi F ini terturunkan di X sama dengan 2, itu, maka nilai B-nya itu berapa? Oke, aku pakai pulpen aja deh. Nah, berarti untuk pembahasan ini F-nya itu terturunkan. Jadi si F-nya itu, F aksennya itu continue. Nah, boleh lanjut. Nah, teman-teman, kan kalau misalkan fungsi kayak gini, kita harus melihat dari limit kiri, limit kanan kan ya. Di sini ada limit X mendekati 2 dari kiri, sama limit X mendekati 2 dari kanan. Nah, kenapa kayak gini? Karena kan kita tuh kayak 2 itu ada di pertengahan dari ini kan ya. Nah, berarti ketika si X kurang dari sama dengan 2, dia tuh limit X dari kiri kan menuju 2. Sementara untuk yang MX kuadrat, berarti dia tuh ketika si X mendekati 2 dari kanan. Nah, makanya kenapa bisa tahu ini diisi dengan X min B, yang ini diisi dengan MX kuadrat. Nah, berarti kita tinggal masukin aja kan ya. Berarti 2-nya dimasukin jadi 2 min B, terus 2-nya dimasukin ke sini jadi 4M. Nah, boleh lanjut? Oke, berarti untuk si F aksen ini kita coba cari juga ya, teman-teman. Nah, di sini F aksen, oke, maaf agak berisik ya. Nah, oke, terus di sini kita cari F aksen yang mendekati 2 dari kiri sama F aksen 2 yang mendekati dari kanan. Nah, sama kayak tadi, tapi bedanya di sini itu kita menurunkan si fungsinya ini. Kenapa di sini kita bisa tulis 1? Karena itu tuh hasil dari turunan si X min B. Nah, kenapa cuma 1 doang? Min B-nya kemana? Nah, min B-nya itu berupa konstanta, teman-teman. Jadi, kita cuma harus menurunkan si X. Sementara konstanta kalau diturunkan itu nilainya 0. Terus, untuk yang fungsi satunya lagi, MX kuadrat. Berarti kalau kita turunin jadi 2MX kan.
Nah, 2M-X ini kita masukin X-nya ke dalam. Berarti nilainya itu jadi 4M. Lanjut lagi. Nah, tapi kita perhatiin dari teman-teman di sini, 4M-nya itu sama dengan si 2-B dari si limit sebelumnya. Nah, berarti 4M itu bisa digantiin dengan 2-B. Nah, 1 sama dengan 2-B, berarti nilai B-nya itu berapa? Nah, berarti nilai B-nya itu langsung aja 1. Nah, kayak gitu teman-teman. Buat soal yang ini ada yang bingung kah? Ya, kayak biasa kalau misalkan aman langsung aja ketik 1, kalau misalkan bingung langsung aja only. Oke. Masih aman ya? Boleh dilanjut aja ke soal berikutnya. Oke, di sini diketahui fungsi X sepenggal X kuadrat tambah 1 itu ketika X-nya itu kurang dari 1. Sementara fungsi yang satunya 4 akar X min 2 ketika X-nya itu lebih dari sama dengan 1. Nah, ditanya, dengan definisi turunan, tentukan F aksen dari 1. Oke. Nah, teman-teman, buat yang ini, sebenarnya ya ada di bab pertama, tapi karena ini dimintanya pakai definisi turunan, berarti kita kerjain pakai definisi turunan. Tapi kalau misalkan kita kerjain di pilihan ganda, kita nggak perlu pakai yang ini, kita langsung aja pakai turunan yang asli gitu. Nah, untuk soal yang ini, kan mungkin teman-teman ingatkan ya, kalau misalkan pakai definisi turunan, kita pakai yang limit biasa gitu. Nah, fungsinya itu, limit X mendekati 1 dari kiri, Fx dikurangi F1 yang ditanyakan, dibagi X min 1. Nah, berarti untuk si Fx kita ngambil yang X kuadrat plus 1. Kenapa yang X kuadrat plus 1? Karena kita ngambil X mendekati 1 dari kiri. Sementara X mendekati 1 dari kiri itu, berarti X-nya itu kurang dari 1 kan teman-teman. Nah, kayak gitu. Terus, X-nya udah kita masukin X kuadrat plus 1, kita kurangin sama F1. Nah, berarti satunya kita masukin ke persamaan yang ini dong. Nah, 1 kuadrat tambah 1 berarti 2. Berarti X kuadrat plus 1 dikurangi 2. Nah, habis itu, boleh dilanjut. Nah, karena si min 2 sama 1 itu jadi min 1, berarti kita langsung aja kan. X kuadrat min 1, kalau misalkan teman-teman tahu yang ini kan ya, yang kayak gini, pokoknya kan kita tinggal dipetakan aja gitu, jadi X plus 1 dikali X min 1. Nah, ternyata X min 1-nya itu sama dengan si penyebutnya, berarti tinggal kita coret aja gitu. Nah, berarti hasilnya jadi limit X mendekati 1 dari kiri, fungsinya X plus 1. Nah, satunya berarti tinggal dimasukin kan teman-teman, berarti jadi 2 gitu. Terus, tugas kita ternyata belum selesai. Nah, kita harus nyari si fungsi yang satunya lagi, berarti si fungsi X mendekati 1 dari kanan. Nah, dengan gitu, kita langsung aja di sini. Kayak tadi panduannya, Fx-nya kita masukin yang 4x min 2, 4 akar x min 2, karena dia tuh mendekati 1 dari kanan gitu. Nah, berarti kita masukin 4 akar x min 2, dikurangi F1, satunya kita masukin ke sini, 4 akar 1, 4, 4 dikurangi 2 itu 2. Berarti 4 akar x min 2, min 2 lagi. Dibagi X min 1. Terus min 2 ketemu min 2 jadi min 4. Nah, next. Nah, ternyata si 4 itu bisa kita keluarin gitu. Jadi 4 dalam kurung akar X min 1. Terus untuk bagian bawah agak mirip sama yang tadi, tapi karena si X itu kalau misalkan kita akarkan, itu kan jadi akar X kan. Jadi akar X plus 1 dikali akar X min 1. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ternyata si ini bisa kita coret kan. Berarti hasilnya itu jadi limit X mendekati 1 dari kanan, 4 per akar X plus 1. Satunya kita masukin, berarti 4 dibagi 2, berarti jawabannya jadi 2. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Karena si F aksen mendekati 1 dari kiri sama dengan F aksen mendekati 1 dari kanan itu sama dengan 2, berarti akhirnya jawabannya itu udah pasti kalau misalkan F aksen 1 itu sama dengan 2. Karena kalau kita lihat dari definisi turunan dari kiri dari kanan, itu jawabannya sama, sebesar 2. Nah, gimana teman-teman? Kayak biasanya kalau misalkan aman, bisa langsung ketik 1, kalau misalkan bingung, bisa langsung unmute.
Kak izin nanya, Oke, boleh. kalau F aksen satu dari kiri tidak sama dengan F aksen satu dari kanan, itu Berarti, gimana? berarti dia tuh nggak ada nilainya gitu, karena dari syarat itu sendiri ada di PPT, si nilainya itu dari kiri dan dari kanan itu harus sama gitu. Kalau misalkan salah satunya beda jawabannya, misalkan mungkin yang dari kiri itu nilainya itu -1, yang sebelah kanan 2, berarti dia tuh nggak punya nilai turunan karena syaratnya itu tadi. Oh, berarti jawabannya nggak ada gitu. Nah, iya gitu. Oke, makasih Kak. Iya, sama. Oke, boleh dilanjut. Nah, kita udah masuk ke yang cukup menantang nih, guys. Ada trigonometri. Boleh lanjut lagi? Tentukan turunan dari Y sama dengan sin inverse 2x min 3. Nah, teman-teman mungkin agak bingung gitu. Karena trigonometri biasa aja udah bingung, ternyata trigonometri itu di-inverse gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngelihat di kalkulator itu kan ada namanya ARC sin. Nah, itu maksudnya sama aja kok dengan si sin inverse ini. Nah, berarti kalau misalkan kita tulis dalam bentuk lain, berarti sama aja kayak ya sama dengan ARC sin X. Sebenarnya nggak usah dibikin bentuk kayak gini juga nggak apa-apa sih. Nah, mungkin kalau teman-teman cari di PPT bab 6, itu udah ada kok turunan dari sin inverse, cos inverse, dan sebagainya. Jadi teman-teman bikin aja catatan dari situ. Nah, berarti untuk menurunkan si nilai ini, kita langsung aja. Kan kita udah tahu kalau misalkan turunan dari sin inverse itu sama dengan 1 dibagi akar panjang 1 min x kuadrat. Nah, terus ternyata si nilai x itu diganti oleh si 2x min 3. Berarti nilai x yang di sini kita ganti sama 2x min 3. Berarti Y aksen itu sama dengan 1 per akar dari 1 min. Nah, karena dalamnya itu diganti sama ini, berarti tinggal aja. Kita masukin aja 2x min 3 dipangkatkan 2 gitu. Tapi belum selesai, kita harus mengalihkan dengan turunan dari si dalam ini. Berarti kita kaliin lagi sama 2 gitu. Nah, langsung. Nah, berarti kita langsung kaliin aja kan ya, 2-nya itu jadi di atas. 2 dibagi akar dari 1 min, karena 2x min 3 dipangkatkan 2, jadi 4x kuadrat min 12x plus 9. Nah, kalau kita cari bentuk yang paling sederhana, belum sederhana sih sebenarnya, sama dengan 2 dibagi akar dari 4, 4-nya itu dikeluarin ya. Jadi jadi 4 dalam kurung min x kuadrat plus 3x min 2. Lagi, karena 4-nya itu kita keluarin itu jadi 2, yang 4 di dalamnya hilang, berarti kita langsung coret gitu. Makanya jawaban yang paling sederhana itu 1 dibagi akar dari min x kuadrat tambah 3x min 2. Nah, kayak gitu teman-teman. Gimana nih? Ada yang bingung kah? Nah, kalau misalnya Ya, iya, gimana ada. buat soal nomor 10 ini udah mulai rumit ya, karena soalnya udah mulai ribet gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham atau ada yang bingung, boleh langsung tanyain aja ya tadi kayak itu temennya. Tapi kalau misalkan aman, ketik satu lagi aja biar lanjut. Oke, kayaknya aman. Mungkin boleh lanjut ke soal berikutnya. Oke, boleh dilanjut lagi. Nah, soal nomor 12, tentukan nilai Y aksen jika Y sama dengan X kuadrat, buka kurung sin inverse dari X. Nah, buat soal yang ini, kita pakai aturan rantai, bukan aturan rantai sih, aturan yang perkalian. Nah, kan kalau misalkan kita ingat aturan perkalian, itu kan sama aja kayak gini. Maaf, belum anotet. Nah, berarti kan Y aksen jadi U aksen kali V tambah V aksen dikali U. Nah, tapi sebelum itu kita harus misalkan mana yang jadi U, mana yang jadi V. Nah, misalkan kalau misalkan kita mau nentuin yang belakang jadi U, yang depan jadi V, nggak apa-apa selama kita nggak salah dalam menurunkannya gitu. Nah, untuk soal ini kita memisalkan yang di depan itu sebagai U, yang belakang sebagai V. Nah, untuk si U, kan kita cari dulu kan turunannya dari berdasarkan rumus ini. Nah, berarti
untuk si U aksen berarti turunan dari X kuadrat, berarti jadi 2X. Sementara untuk V, karena kita misalkan sin inverse X itu sebagai V, kita turunin jadi 1 per akar dari 1 min X kuadrat. Nah, karena kita udah tahu nilai U aksen, nilai V aksen, berarti kita tinggal masukin aja tuh. Lanjut lagi. Berarti, nah nilai dari U aksen ini kan 2X ya teman-teman, berarti kita langsung aja 2X dikali V-nya itu tetap sin inverse X ditambah si nilai V aksennya itu 1 per akar 1 min X kuadrat, terus nilai U-nya itu X kuadrat, berarti kayak gini bentuknya teman-teman. Nah, kalau misalkan di soal esai, kita cari aja bentuk yang paling sederhana. Tapi kalau misalkan untuk bentuk pilihan ganda, kita sesuaiin aja sama si opsinya gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang masih bingung nggak buat soal ini? Oke, ini masih aman ya. Boleh di soal berikutnya. Oke, untuk soal yang ini juga nggak terlalu jauh ya polanya. Ini sama kayak tadi, kita misalkan si nilai U sama si nilai V. Nah, berarti, oh ya, pokoknya bentuk turunan itu ada banyak, pokoknya ada F aksen, ada Y aksen, ada DY per DY DX gitu, pokoknya ya itu intinya sama aja, kita nyari si nilai turunan. Nah, ini tanya turunan dari X kuadrat sin 3X. Kita misalkan si X kuadrat sebagai U, terus kita misalin si sin 3X sebagai V. Nah, berarti untuk si turunan U atau U aksen itu tinggal turunan dari X kuadrat jadi 2X, terus untuk V aksen jadi 3 cos 3X. Lanjut. Nah, kita langsung aja ke bagian yang sebelah sini. Nah, ini kan sama kayak soal yang tadi kan ya teman-teman. Berarti, dilanjut lagi. Nah, berarti kita tinggal masukin aja kan ya kayak tadi gitu. Nah, di sini tuh nilai dari U aksennya kan 2X kan ya, berarti tinggal masukin 2X dikali sini nilai V sin 3X, ditambah V aksennya itu segini, 3 cos 3X dikali sama si nilai U, X kuadrat. Berarti jawabannya itu 2X kali sin 3X ditambah 3X kuadrat cos 3X. Kayak gitu teman-teman. Oh ya, kalau misalkan ada kuadrat, kita temuin aja sama koefisien yang ada di depan. Nah, kayak gitu. Nah, gini teman-teman, kalau misalkan aman, seperti biasa ketik 1, kalau misalkan bingung bisa langsung on mic. Oke, lanjut aja kali ya. Oke, selanjutnya ini ada turunan bagian ketiga ya. Nah, ini ada soal turunan ketiga atau D pangkat 3Y per DX pangkat 3 dari fungsi Y sama dengan 1 per X min 1. Nah, caranya ini dari Y-nya bisa kita ubah ya. Kan kalau 1 per kayak gini bisa jadi X min 1 pangkat min 1. Habis itu kita turunin nih. Kan udah gampang ya, udah ada kelihatan pangkatnya. Nah, Y aksen sama dengan min 1 pangkatnya turun ya. Terus ini tetap ditulis X min 1. Nah, sebenarnya ini ditulis lagi sih, soalnya kan ada turunannya yang dalam ini ya, 1. Tapi karena 1 jadinya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Terus pangkatnya min 1, hasilnya min 2. Terus turunan keduanya, ini min 1 tulis lagi kan tetap. Terus pangkatnya diturunkan jadi min 2, X min 1, pangkatnya min 2, min 1, hasilnya min 3. Nah, turunan ketiganya jadi min 1, min 2, pangkatnya ini turun lagi nih, min 3 kali X min 1 pangkat min 4. Nah, terus ini bisa dikaliin semua. Jadinya min 6 kali X min 1 pangkat min 4. Itu. Gimana? Ada yang bingung, teman-teman? Atau mungkin belum paham? Boleh langsung on mic aja. Tapi kalau udah paham, tuh ya, kayak biasa, ketik 1.
Oke, berarti lanjut soal berikutnya. Nah, nomor 13. Tentukan nilai DY bila diketahui X sama dengan Pi, DX sama dengan 1, dan Y sama dengan sin X plus cos X pangkat 3. Nah, ini kan diketahui ya, ada DY, ada DX, ada X, ada Y. Gitu. Nah, kalau misal kita ditanyain DY, berarti biar lebih gampangnya kita pakai notasi turunan yang DY per DX. Nanti tinggal disubstitusiin semua. Nah, kayak gini. DY per DX sama dengan DDX dari sin X plus cos X pangkat 3. Nah, Y-nya diturunin kan, jadi DY per DX sama dengan, ini kita turunin nih. Jadi, kalau turunan kayak gini, berarti kita bakal turunin pangkatnya dulu. 3 kali sin X plus cos X, pangkatnya berkurang. Dari 3 min 1, jadi 2. Terus yang dalamnya ini. Karena dia penjumlahan, kita nggak bakal pakai rumus UV. Yang kayak tadi itu, yang U aksen V plus V aksen. Kita langsung turunin biasa aja. Turunannya sin itu cos X. Terus turunannya cos itu min sin X. Udah, habis itu, nah ini dari DX-nya bisa kita kali silang. Jadi DY sama dengan, sama disubstitusiin ya, kan diketahui. X-nya sama dengan Pi. Jadi 3 sin Pi plus cos Pi kuadrat kali cos Pi min sin Pi DX. Nah, udah ketemu nih. Sin Pi itu kan 0. Terus cos Pi itu min 1 kuadrat. Cos Pi itu min 1 sama min sin Pi berarti min 0. Terus dx-nya diketahui nih di soal 1. Jadi tinggal dikali 1. Hasilnya jadi min 3. Gitu. Gimana teman-teman? Udah paham belum? Kalau udah paham, jangan lupa ketik 1 ya. Oke, karena udah paham berarti lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal terakhir ya, teman-teman. Nomor 19. Tentukan nilai DY bila diketahui X sama dengan 4 dan DX sama dengan 2 untuk Y sama dengan 7X kuadrat plus 3X min 1 pangkat min 3 per 2. Ini caranya sama ya, kayak soal sebelumnya. Kita anggap ini, kita tulis dulu Y-nya. Y-nya kita tulis jadi 7X kuadrat plus 3X min 1 pangkat min 3 per 2. Nah, habis itu kita turunin DY per DX sama dengan, gampang ini tinggal diturunin, jadi min 3 per 2, terus ini tetap dalamnya 7X kuadrat plus 3X min 1. Pangkatnya di min 1 ya, jadi min 3 per 2 min 1 sama dengan nih, min 5 per 2. Habis itu dalamnya ini bakal kita turunin jadi 14X plus 3. Terus dx-nya dipindah ruas. Habis itu setelah dipindah ruas, kita langsung masukin aja nih, diketahui x-nya sama dengan 4. Jadinya dy sama dengan min 3 per 2 kali 7 kali 4 kuadrat tambah 3 kali 4 min 1 pangkat min 5 per 2. Terus dikali lagi sama ini, 14 kali 4 plus 3 dx. Dx-nya nanti juga bakal diganti sama yang diketahui, yaitu 2. Hasilnya jadi dy sama dengan min 3 per 2 kali 1 per akar kuadrat dari 123 pangkat 5 kali 59 kali 2. Ini tuh karena minus, berarti kan notasinya jadi per ya. Nah, 5 itu dia bakal di angka yang ini. Kalau 2 yang di per, cara nulisnya nanti bakal di kuadratnya. Hasilnya jadi dy sama dengan minus 177 per akar kuadrat dari 123 pangkat 5. Gitu. Nah, teman-teman, ada yang masih bingung atau belum paham? Kalau udah paham, langsung ketik 1 aja. Oke. Udah selesai nih. Mungkin teman-teman lainnya ada pertanyaan lain gitu dari babak yang sebelumnya mungkin. Ya, benar banget. Kalau misalkan, mungkin kalau misalkan punya soal gitu, boleh banget kasih gitu, supaya kita coba bahas bareng-bareng. Atau kalau ada materi yang pengen dibahas, juga boleh banget buat request materi ya. Oke, ini nomor 19 aman.
Oke, jadi kita langsung bahas ya. Jika fungsi fx kontinu di keseluruhan R, serta f0 sama dengan 1 dan f1 sama dengan 0, maka limit x mendekati 0, f dengan inputnya ini fx plus fx plus 1 sama dengan, nah kalau kayak gini jangan bingung dulu teman-teman. Kayak gini tuh biasanya emang kelihatannya rumit ya, apalagi ada limit terus masuknya kayak gini. Tapi ini bisa nih langsung disubstitusiin aja. Nah, ini kan limitnya x mendekati 0 ya. Berarti tinggal diganti aja fx plus f0 plus 1. Hasilnya nanti jadi f0 plus f1. Nah, f0 ini kan hasilnya 1. Terus kalau f0 plus 1 berarti kan f1 ya. F1 itu 0. Berarti ini tinggal diubah jadi 1, ini 0. Nah, nanti f1 plus 0. 1 plus 0 itu 1. Berarti nanti tinggal pakai yang diketahui ini lagi. F1 sama dengan 0. Udah, kayak gitu. Nah, teman-teman, masih ada, mungkin ada yang belum paham? Oke. Sama ini ada satu soal lagi ya. Nah, soalnya jika fungsi-fungsi real fx dan gx kontinu di keseluruhan R, maka di antara fungsi-fungsi berikut yang belum tentu kontinu di keseluruhan R. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus kembali lagi nih ke ke itu ya, ke definisinya. Misal nih, kalau misal fx-nya itu gampangnya 2x plus 1 ya. Terus gx-nya anggap aja kita pakai konstan deh. 3 gitu. Nah, berarti ini kalau misal fgx plus 1, nah kalau ini kan berarti gx ya. Gx itu mau berapapun angkanya, inputnya, dia bakal tetap 3. Berarti f3 nih. F3 berarti tinggal dimasukin. Jadi F3 sama dengan dua kali 3 tambah 1. Hasilnya 7. Nah, kayak gitu. Berarti kan dia ada nilainya ya. Berarti dia kontinu gitu. Nah, kalau perkalian ini juga sama. Nah, kalau 2x plus 1 berarti kan hasilnya bakal 6x plus 3. Itu juga langsung sesuai gitu. Nah, kalau mulai yang pembagian kayak gini, ada pembilang sama penyebut ini yang perlu lebih diperhatiin, teman-teman. Karena biasanya menjebaknya di pembagian kayak gini. Kalau misal gx-nya 3 ya. Habis itu fx kuadrat plus 1. Fx itu misalnya kita masukin, kalau positif jelas mungkin ya teman-teman. Coba kita masukin 1. Kalau misal 1 berarti 2 tambah 1 itu 3. Terus tambah 1, 4. Nah, nilainya kan jadi 3/4. Ada nilainya gitu, terdefinisi. Kalau misal minus. Minus, kalau misal kita anggap X-nya min 1, jadi min 2. Min 2 tambah 1, min 1. Tapi karena ada kuadratnya ini nih, kuadratnya ini nolong banget. Karena semua angka meskipun negatif, dia bakal hasilnya positif. Nah, positif tambah positif, bakalnya nilainya positif gitu. Kalau misal ini nggak ada kuadratnya, berarti kalau hasilnya nanti negatif, terus dia sama dengan 1, misal min 1 nih hasilnya, nanti kan 0 ya. Bilangan dibagi 0 kan jawabannya tidak terdefinisi, teman-teman. Nah, itu artinya jawabannya tidak kontinu. Nah, lanjut nih ke yang D. Yang D ini sama yang baru aku bilang tadi. Ini tuh nggak ada, nggak ada kuadratnya. Kalau yang pembilang tuh pasti aman ya. Kalau kalau pembilang tuh meskipun 0, nggak apa-apa gitu. Nanti hasilnya bakal 0. Tapi kalau penyebut sampai dia 0, nanti hasilnya tidak terdefinisi. Nah, kalau GX kan continue, konstan ya, berarti tetap nilainya. Nah, kalau fx ini, fx itu kalau misal kita cari pembuat nolnya nih, x-nya sama dengan min setengah. Nah, karena kita pakai di sini tuh fungsi konstan gx-nya itu 3, ya bakal aman aja. Tapi suatu saat nih, kalau misal
kita pakai contohnya itu GX-nya sama dengan 1/4 ya. 1/4 kali 2 kan bakal 1,5 tuh. Terus ini tadi minus setengah. Nah, nilainya bakal 0. Pembilang dibagi 0 tuh nilainya tidak terdefinisi. Berarti ada bilangan yang tidak kontinu. Berarti nggak kontinu di semua bilangan R. Nah, kalau yang ini juga sama ya. Ini ada pangkat 3-nya. Memang bakal nilainya, kalau misal min, dia bakal minus ya, karena pangkat 3. Terus fx, kalau misal nilainya minus juga di minus kan berarti hasilnya minus. Tapi nggak apa-apa, karena nggak ada pembilangnya. Nilainya ya dia sendiri aja gitu. Berarti jawabannya fungsi yang belum tentu kontinu di keseluruhan R itu yang ini. Karena pernya ini ada kemungkinan bisa dibuat 0 gitu. Jadinya tidak terdefinisi. Gitu teman-teman. Gimana? Ada yang masih bingung kah? Gimana nih buat soal terakhir ya? Ini soal terakhir kan? Ya, soal terakhir. Untuk soal terakhir, aman ya. Oke, mungkin karena ini soal kita udah habis, mungkin boleh dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, boleh online aja, sesuai apa ya? Kalian mau request apa gitu? Oke, makasih juga ya guys sudah join. Mungkin untuk sesi kali ini aku akhiri aja ya, kalau misalkan nggak ada yang mau tanya. Aku mau minta maaf sama tim tutor yang lain juga mau minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan barangkali. Mungkin boleh dokumentasi dulu kali ya, jangan kalian dulu. Sebelumnya makasih, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.